semua, perkenalkan namaku Balkis Amira Kalisa dari kelas 9F. Kali ini aku akan membahas tips fashion dan kecantikan. Yuk saksikan penjelasannya. Berikut beberapa tips fashion dan kecantikan yang bisa kalian coba. Tips fashion. Yang pertama, pilih warna yang tepat. Pilih warna pakaian yang sesuai dengan warna kulit kalian. Jika kalian memiliki kulit cerah, warna-warna cerah seperti merah, orange, dan kuning bisa membuat kalian terlihat lebih cerah. Sementara itu, jika kalian memiliki kulit gelap, warna-warna neutral seperti hitam, putih, dan abu-abu bisa membuat kalian terlihat lebih elegan. Yang kedua, perhatikan fit atau potongan pakaian. Pakaian yang pas akan membuat tubuh terlihat lebih proporsional, dari pakaian yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Dan yang terakhir, aksesoris dengan bijak. Aksesoris bisa menjadi poin vokal dalam penampilan kalian. Selanjutnya, tips kecantikan. Yang pertama, rawat kulit dengan baik. Gunakan produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis kulit kalian dan lakukan rutinitas perawatan kulit secara teratur. Yang kedua, makeup sesuai kebutuhan. Pilih produk makeup sesuai dengan jenis kulit kalian dan jangan takut bereksperimen dengan berbagai gaya makeup. Assalamualaikum, kenalin nama aku Dia Satifah. Pernah kepikiran nggak ngasih hadiah buatan sendiri buat teman kalian? Selain unik, hadiah kayak gini juga berkesan loh. Nah, aku punya beberapa ide simple nih yang bisa kamu coba di rumah. Yuk kita simak. Berikut contohnya. Yang pertama, gelang persahabatan. Gelang persahabatan ini bisa dibuat dengan menggunakan manik-manik dan tali elastis. Pertama, pilih manik-manik dengan warna yang kamu sukai. Lalu susun manik-manik tersebut di sepanjang tali elastis. Setelah itu, ikat ujung tali agar manik-maniknya tidak terlepas. Yang kedua, kalian bisa membuat kumpulan foto Polaroid estetik. Pilih foto-foto yang punya kenangan spesial, lalu cetak dan susun jadi satu. Foto-foto ini bisa kamu bingkai dan dipajang di dinding, atau ditempel di buku atau scrapbook. Kamu juga bisa tambahin tulisan di sisi Polaroid, seperti tanggal atau momen yang terjadi waktu foto itu diambil. Dengan begitu, setiap foto jadi punya cerita, dan hadiah ini akan terasa lebih berarti bagi temanmu. Yang ketiga, kalian bisa membuat gantungan kunci dari kain flanel. Untuk membuat gantungan kunci dari kain flanel ini, kalian bisa pilih kain flanel dengan warna yang sesuai. Lalu potong kain tersebut menjadi bentuk yang kamu inginkan. Jahit atau tempelkan bagian kain flanel dengan rapi hingga membentuk desain yang diinginkan. Lalu pasang gantungan kunci di tengahnya. Gantungan kunci ini bisa kamu sesuaikan dengan selera temanmu ya. Hello everyone, perkenalkan aku Nazla Syafika Balfas dari 9F. Kali ini, ayo kita membahas motivasi dan pengembangan diri. Masa remaja adalah waktu yang penuh dengan perubahan dan tantangan, tapi juga kesempatan besar untuk tumbuh dan berkembang. Berikut adalah tips and triknya. 1. Kenali diri sendiri. Temukan minat dan bakatmu. Coba berbagai aktivitas dari olahraga, seni, hingga sains. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri. Yang kedua, bangun kebiasaan positif. Buat jadwal harian yang seimbang antara belajar, bermain, dan istirahat. Ketiga, jaga kesehatan fisik dan mental. Makan makanan sehat dan rutin berolahraga. Tidur cukup minimal 7-8 jam per malam. Hindari kebiasaan buruk seperti begadang atau konsumsi makanan yang tidak sehat. 4. Kelola emosi dan stres dengan baik. Saat merasa tertekan, coba tarik napas dalam-dalam, meditasi, atau journaling. Jangan ragu untuk curhat ke orang yang dipercaya seperti sahabat atau keluarga. Yang kelima, jaga motivasi dengan mindset positif. Ubah cara berpikirmu dari aku nggak bisa menjadi aku belum bisa, tapi aku akan belajar. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Ramadhani. Saya akun 23. Mulai hari ini saya akan membahas cara menggunakan media sosial dengan bijak.
Yuk, gunakan media sosialmu dengan bijak. Pikirkan sebelum kamu memposting sesuatu di media sosialmu seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Hindari menyebarkan berita hoax dan berita yang belum tentu benar kebenarannya. Dan gunakan kata-kata yang positif saat berkomentar. Tidak boleh menggunakan kata-kata negatif seperti jahat atau lain sebagainya. Media sosial bisa jadi tempat yang menyenangkan kalau kita semua saling menghargai dan bijak menggunakannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Alia Hedimaika. Di sini saya akan mengasih tips cara mencari makanan yang enak dan murah. Penasaran kan? Berikut penjelasannya. Siapa sih yang gak suka makan enak? Apalagi kalau harganya ramah di kantong. Tapi, dengan banyaknya pilihan tempat makan, seringkali kita bingung nih mau pilih yang mana. Nah, berikut ini beberapa tips dan trik yang bisa kamu coba untuk menemukan makanan atau kuliner yang enak dan murah. Yang pertama, manfaatkan teknologi seperti aplikasi pesan makanan, media sosial, atau blog dan website. Biasanya di sana banyak yang mereview berbagai tempat makan dengan harga yang bervariasi. Yang kedua, jelajahi tempat makan tak terduga, seperti warung pinggir jalan, pasar tradisional, dan kampus. Yang ketiga, perhatikan waktu kunjungan. Kamu bisa mengunjungi beberapa resto dengan jam makan siang atau happy hour. Biasanya beberapa tempat makan memberikan diskon khusus pada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu. Yang keempat, manfaatkan promo. Bisa dengan kartu diskon atau hari-hari besar. Saat hari besar, banyak restoran yang menawarkan promo khusus. Nah, itulah beberapa cara mencari makanan yang enak dan murah. Sebenarnya, mencari makanan yang enak dan murah tidaklah sulit jika kita tahu caranya. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjelajahi tempat-tempat baru, kita bisa menikmati kuliner lezat tanpa harus merogoh kocek yang terlalu dalam. Halo, nama aku Salma Indra Fitri, aku biasa dipanggil Salma. Hari ini aku akan membagikan tips and trik tentang sosial dan kepercayaan diri. Contoh hal-hal yang berkaitan dengan sosial. 1. Berteman. Saat kita punya teman, kita belajar berbagi, bekerja sama, dan saling mendukung. Yang kedua, keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial pertama yang kita kenal. Di sini kita belajar tentang cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sekolah. Sekolah adalah tempat kita berinteraksi dengan teman-teman baru, guru, dan belajar berbagai hal. Keempat, komunitas. Komunitas bisa berupa klub, organisasi, atau kelompok yang punya minat yang sama. Di sini kita bisa mengembangkan minat dan bakat. Yang kelima, media sosial. Media sosial adalah media platform online yang memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain dari seluruh dunia. Cara meningkatkan kepercayaan diri. 1. Kenali dirimu sendiri. Temukan kelebihan dan kekuranganmu, dengan begitu kamu bisa lebih menghargai diri sendiri. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Mulai dengan tujuan kecil dan rasakan setiap keberhasilannya. Yang ketiga, jangan takut gagal. Semua orang pernah gagal. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang keempat, lingkungi dirimu dengan orang-orang positif. Berteman dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasimu. Yang kelima, rawat tubuh dan pikiranmu. Makan makanan sehat, olahraga secara teratur, dan cukup tidur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaihanita Putri Ardiani dari kelas 9F. Kali ini saya akan membagikan video tips and trik menjadi gamer sukses di era Gen Z ini. Dadah! Hai, para gamer muda. Kamu tahu nggak sih, di era Gen Z sekarang, kesempatan untuk menjadi gamer sukses lebih terbuka lebar dari sebelumnya. Nah, di dunia gaming, kini bukan hanya sekedar hiburan loh, tapi juga arena yang penuh peluang, baik untuk karir maupun pengembangan diri. Jadi,
Yuk, simak beberapa cara untuk meraih kesuksesan dalam dunia gaming di zaman sekarang. Nah, yang pertama itu kembangkan skill dan strategi yang kuat. Untuk jadi gamer yang sukses, tentu kamu harus mengasah kemampuan bermainmu. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan, tapi latih strategi dan keahlianmu secara konsisten. Setiap game punya tantangan dan mekanisme berbeda, jadi kamu harus terus belajar dan beradaptasi. Ingat, latihan yang rajin pasti akan membuahkan hasil. Yang kedua, bangun branding dan personalitasmu. Untuk jadi gamer yang sukses, tentu kamu harus mengasah kemampuan bermainmu. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan, tapi latih strategi dan keahlianmu secara konsisten. Yang ketiga, jaga keseimbangan hidup dan kesehatan. Agar bisa terus tampil maksimal, jangan lupa untuk menjaga tubuh dan gamer sukses tahu dong bagaimana cara mengatur waktu, beristirahat, dan menjaga kesehatan fisik serta mental. Pastikan kamu tetap memiliki waktu untuk bersosialisasi, berolahraga, dan tidur yang cukup. Kesehatanmu adalah aset terpenting. Yang keempat, terus ikuti tren dan inovasi teknologi. Dunia gaming terus berubah dengan cepat. Pastikan kamu selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, mulai dari game baru, perangkat keras yang canggih, hingga inovasi dalam VR dan AR. Jangan sampai ketinggalan zaman, karena semakin kamu mengikuti tren, semakin besar peluangmu untuk berkembang. Jadi, tunggu apa lagi? Dunia gaming di era Gen Z ini punya segudang peluang yang bisa kamu raih. Yang dibutuhkan itu hanya ketekunan, kerja keras, dan semangat untuk terus berkembang. Jangan takut untuk memulai, karena jalan menuju kesuksesan dalam dunia gaming ada di tangan. Ayo buktikan kalau kamu bisa jadi gamer sukses yang menginspirasi banyak orang.